Bilang tadi ya. Ya, Miss. Yang pertama itu ada Jessica Mopea, ada Miss, Aditya Maklau, Anastasia Madulu, Anastasia Tanjung, Benedict Saragi, Kristi Dono Saribu, Cynthia Siregar, Christian Sitorupane, Mia Nenggolan, Echa Sutungkir, Esther Bulo, Grace Tambunan, Alessa Loi, Mun Mariana Purba, Immanuel Sianipar, Margaret Siadian, Nadia Sirait, Mikael Tambun, Priscilla Manula, Rizka Pamunan, Sinta Silaen, Cecilia Manula, Stephen Ginting, Tiara Sinaga, Timothy Bulto, Timothy Tamsar. Oke, berarti cuma satu orang yang hadir, yaitu si Cynthia Siregar. Bagaimana keterangan ini? Sakit atau? Oke, terima kasih ya. Oke, pembelajaran kita minggu lalu tentang apa? Ada yang masih ingat? Oke, apa Kak? Ya. Eksplorasi itu adalah riset yang menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena baik fenomena alam, sosial maupun budaya. Teks eksplorasi itu adalah teks yang menjelaskan tentang suatu peristiwa, baik peristiwa alam, sosial maupun budaya. Oke, pembelajaran kita hari ini adalah tentang teks berita. Adapun tujuan kita mempelajari teks berita adalah untuk kita mampu menganalisis dan memahami isi teks berita secara formal, baku dan sesuai kaidah kebahasaan Indonesia. Selain itu, manfaat kita mempelajari teks berita ini adalah untuk meningkatkan kemampuan kita dalam membaca secara digital. Baik, sebelum kita memulai teks berita ini, apa ada yang tahu apa itu pengertian dari teks berita? Mungkin ada satu orang yang bisa mengetahui apa itu teks berita. Ada yang tahu? Ada yang tahu apa itu teks berita, anak? Silakan kepada SK. Teks berita. Berita adalah laporan mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang faktual dan aktual yang disampaikan kepada publik melalui berbagai media massa. Teks berita adalah laporan yang menyampaikan secara aktual dan faktual yang disiarkan dalam media sosial maupun internet. Nah, di sini
ini kita akan membahas tentang pengertian dari teks berita. Teks berita adalah laporan mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang faktual dan aktual yang disampaikan kepada publik melalui berbagai media, masa seperti koran, radio, televisi. Nah, maksud dari media masa ini, kalian biasanya melihat berita itu di mana? Pasti di internet. Itu biasa kalian melihat berita itu di aplikasi mana? Instagram, lalu apa? Facebook, ada lagi yang lain? Oke, berita apa yang kalian lihat di sosial media kalian? Yang lain terada? Yang lain demo? Yang lain masyarakat itu sering mendengarkan berita itu. Ada selain demo apa? Lalu apa yang lain? Badannya di depan. Yang lain sebelah sini. Apa berita yang sering kalian dengar dan lihat di media sosial kalian masing-masing? Apa? Berarti kita lihat itu yaitu demo, tawuran, dan perceraian tadi. Oke, kita akan masuk ke dalam fungsi dari teks berita. Nah, fungsi dari teks berita ini adalah untuk menyampaikan informasi yang tidak tetapi dan juga teks berita ini mampu untuk masyarakat mengambil keputusan yang tepat dari berbagai aspek. Contohnya, misal seperti demo ini, masyarakat itu akan memandang kalau demo itu tidak baik untuk dilakukan. Dan seperti pada demo yang sudah kita lihat di sosial media kita masing-masing, itu ada beberapa yang dibunuh oleh pihak kepolisian yang ditindas itu. Jadi masyarakat akan semakin mampu untuk mengambil keputusannya dalam melakukan demo. Jadi orang itu tidak akan secara sembarangan demo seperti yang sudah kita lihat di media sosial kita masing-masing. Nah, sebelum ke situ, adakah di antara kalian yang pernah ikut demo? Itu demo itu tidak baik untuk ditiru. Jadi itu jangan kita tiru ataupun kita laksanakan. Oke, paham semuanya? Itu adalah kita akan masuk ke unsur-unsur dari teks berita. Nah, unsur-unsur dari teks berita ini ada 6 yang dalam bahasa Inggris itu 5W plus 1H dan dalam bahasa Indonesia itu disingkat dengan kata adisiba. Yang pertama itu yang jelas adalah buat apa? Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan peristiwa yang sedang dibahas atau dibicarakan. Nah, pada unsur yang pertama itu pertanyaan itu dalam sebuah teks berita itu biasanya akan menanyakan apa peristiwa yang sedang terjadi dalam teks berita itu. Berarti seperti tadi yang kalian katakan di demo, berarti kita akan menjawab pertanyaan itu dengan demo yang terjadi karena naiknya gaji DPR. Oke, nanti tentang unsur dari apa ini? Unsur dari itu web atau di mana? Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi peristiwa itu terjadi. Nah, kalau untuk web ini atau bahasa Indonesia yang dimana dia menanyakan lokasi, berarti di mana demo itu terjadi atau di mana peristiwa itu terjadi. Nah, jawabannya itu bukan hanya tempat. Berarti jawabannya itu tempat. Misal di mana demo itu terjadi, berarti kita akan menjawab di Jakarta, di Medan, di Bandung, dan lain-lain. Tempat terjadinya demo sesuai dengan teks berita yang kalian baca. Oke, bisa mengerti tentang web. Itu adalah kata tanya when atau kapan. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam berita. Nah, waktu ini bisa tentang jam ataupun tentang siang, malam, atau sore. Nah, misal kapan terjadinya peristiwa itu? Nah, kalau kalian membaca sebuah teks berita, bisa dibuat di situ peristiwa itu terjadi pada suatu hari. Berarti untuk
jawabannya itu kapan peristiwa itu terjadi berarti subuh hari. Oke, atau enggak misal kalian membaca teks berita itu mengumumkan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 9 malam. Berarti kalau pertanyaan kapan peristiwa itu terjadi berarti pukul 9 malam. Oke, mengerti untuk kata when? Oke, yang selanjutnya ada kata who atau siapa. Berarti dia menanyakan pelaku maupun korban dalam suatu peristiwa. Oke, nah kalau kalian membaca sebuah teks berita tentang pembunuhan, berarti di dalam teks berita itu akan dibahas tentang siapa pelakunya dan siapa korbannya. Mengerti tentang siapa? Nah, untuk contohnya itu, misal dalam sebuah teks berita yang kalian baca, inisial AR membunuh inisial CS, berarti pelaku dalam teks berita yang kalian baca itu siapa pelakunya ataupun siapa korbannya, berarti inisial AS dan CS. Mengerti untuk yang kata-katanya siapa? Yang berikutnya itu adalah kata why atau mengapa. Berarti ini untuk menanyakan alasan atau latar belakang terjadinya peristiwa tersebut. Nah, seperti yang saya bilang tadi, pasti sebuah berita itu terjadi karena adanya latar belakang ataupun alasan terjadinya itu. Nah, kalau misal kalian membaca tentang teks berita demo, alasan terjadinya demo itu karena apa? Boleh mungkin satu orang menjawab? Alasan terjadinya demo besar-besaran yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. Siapa yang mau menjawab? Bisa enggak? Oh tidak. Demo itu terjadi naiknya gaji DPR yang tidak masuk akal. Oke? Untuk kata-katanya why atau mengapa dapat dimengerti semuanya? Yang terakhir itu adalah kata how atau bagaimana. Kata-kata yang digunakan untuk menanyakan cara atau proses terjadinya peristiwa. Bagian ini biasanya diceritakan secara kronologis sesuai dengan waktu terjadinya. Berarti pada bagian kata how atau bagaimana, dia itu menjelaskan keseluruhan isi teks berita. Misal, bagaimana hal itu terjadi? Berarti jawabannya itu adalah seorang penulis teks berita itu menjelaskan dari awal sampai akhir terjadinya berita tersebut. Misal, pembunuhan yang terjadi pada inisial AR sama CS tadi, itu akan dimulai dengan terjadinya peristiwa itu karena adanya cekcok antara inisial AR dan juga inisial CS. Oke, sampai ini mengerti tentang pertanyaan how atau bagaimana? Mengerti kan? Kita akan masuk ke ciri teks berita. Nah, ciri teks berita ini boleh kalian lihat di buku kalian halaman 37. Boleh dibuka bukunya. Mau melihat? Oke. Yang pertama itu adalah informasi yang bisa juga bersifat faktual atau up-to-date. Faktual maksudnya adalah informasi atau pernyataan yang didasarkan pada kenyataan, kebenaran, atau kebenaran yang dapat dibuktikan atau diverifikasi.
Yang dan juga penulisan teks berita ini tidak boleh menggunakan bahasa sehari-hari yang kita gunakan. Nah, kita kan kalau bicara dalam teks itu kita itu jadi mengenai hurufnya. Kemarin, oke? Itu tidak boleh dilakukan dalam penulisan teks berita yang baku dan juga sedang berkaitan teks bahasa Indonesia. Oke? Yang membuat mengerti. Yang ketiga itu adalah informasi yang disajikan berfokus pada peristiwa yang sedang terjadi, bukan pada pelakunya. Nah, maksud dari pernyataan nomor 3 ini adalah semisal pembuat berita itu menulis tentang demo yang terjadi saat ini di Indonesia. Nah, berarti penulis itu hanya fokus tentang kepada demo. Demo itu disebabkan oleh apa? Bukan pelaku demo itu siapa. Mungkin pelaku demo itu, tapi itu tidak terlalu secara spesifik dibahas dalam sebuah teks berita. Oke, untuk nomor 3 ini ada bisa dimengerti? Bisa. Yang keempat itu adalah menggunakan berbagai warta yang bersikap merupakan informasi peristiwa. Nah, berbagai warta ini adalah kata kerja yang digunakan oleh seorang wartawan. Misalnya itu wartawan itu dengan contoh kata berbagai warta ini adalah menyampaikan, menginformasikan, mencari, menyampaikan. Misal si Ricardo ini dia akan mengatakan di sini saya Michael Job akan menyampaikan peristiwa yang terjadi hari ini. Berarti di sana ada kata menyampaikan dalam kalimat yang diucapkan oleh Michael Job. Nah, untuk yang nomor 4 ini dapat dimengerti. Yang kelima itu adalah menggunakan verb transitif atau kata kerja yang menggunakan objek dalam rangkaian kalimatnya. Nah, kata kerja transitif ini adalah itu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Berarti dia itu sesuai dengan pola SPOK yang tertulis di dalam teks berita yang kalian baca. Misal, pembunuhan itu terjadi karena adanya cekcok antara pelaku dan korban. Di sana itu terdapat subjek, predikat, objek, dan juga keterangan. Oke, untuk yang nomor 5 dapat dipahami. Yang berikutnya itu adalah penggunaan kalimat tidak langsung dan kalimat tidak langsung. Oke, kalimat langsung ini adalah kalimat yang langsung disampaikan oleh narasumber. Maksudnya itu seperti saya adalah seorang wartawan. Nah, saya akan bertanya kepada narasumber yang ada di sekitar kejadian tersebut. Nah, saya akan bertanya, Pak, bagaimana peristiwa itu terjadi? Nah, Bapak ini akan menceritakan dari awal sampai akhir. Nah, Bapak ini akan mengatakan peristiwa itu terjadi karena adanya pertikaian antara pelaku dan korban. Nah, itu adalah kalimat langsung. Nah, untuk kalimat tidak langsungnya itu bagaimana? Nah, untuk kalimat tidak langsungnya itu, wartawan itu akan mengatakan kepada kalian atau pembaca berita seperti yang dikatakan oleh Bapak Christian, peristiwa itu terjadi karena adanya pertikaian antara pelaku dan korban. Nah, untuk yang nomor 6 ini dapat dimengerti. Berarti kalimat langsung dan kalimat tidak langsung sudah tahu membedakannya. Yang ketujuh itu adalah terdapat penjelasan waktu dan tempat terjadinya peristiwa. Nah, untuk tempat dan tempat peristiwa ini seperti tadi yang ada pada unsur kebahasaan, unsur teks berita itu, berarti di mana? Berarti dia akan bertanya dengan di mana peristiwa itu terjadi atau kapan peristiwa itu terjadi. Berarti dia menanyakan tentang waktu dan tempat. Untuk ciri-ciri dari teks berita, apakah kalian sudah paham semuanya? Sudah. Sekarang kita lanjut. Nah, sekarang kita lanjut ke struktur teks berita. Struktur teks berita itu ada 3. Yang pertama itu kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Nah, dari bagian ini
apa itu kepala berita, apa itu tubuh berita, dan ekor berita. Nah, untuk kepala berita ini biasanya ini ada di awal sebuah berita atau awal sebuah teks berita. Ini memuat banyak hal penting. Oke, berarti siapa pelakunya, apa yang terjadi, di mana peristiwa itu terjadi, di mana. Dan yang terakhir itu kapan peristiwa itu terjadi. Berarti dia memuat di paling atas. Nah, kalau kita membaca sebuah teks berita, ini biasanya akan berada di paragraf pertama. Paham untuk pengertian dari kepala berita? Oke, yang kedua itu tubuh berita. Tubuh berita ini berisi penjelasan mengenai informasi yang disampaikan pada bagian kepala berita. Berarti tubuh berita ini menjelaskan secara spesifik dan mendalam tentang kepala berita yang ada di paragraf pertama tadi, yaitu membahas mengapa itu terjadi dan apa yang melatar belakangi sebuah teks berita itu terjadi, sebuah berita itu terjadi. Nah, untuk yang kedua tentang tubuh berita, apakah kalian mengerti? Oke, yang ketiga itu atau yang terakhir itu ekor berita. Pada bagian ini informasi ini bersifat tambahan. Jika ekor berita dihilangkan, maka tidak terpengaruh terhadap pokok berita. Nah, pada yang nomor 3 ini atau ekor berita ini boleh ada dan boleh tidak ada. Artinya bersifat opsional. Oke, jikapun ada, berarti ini informasi tambahan yang ditambahkan oleh narasumber ataupun penulis dari teks berita. Oke, untuk ekor berita dapat dimengerti. Kita masuk ke kaidah kebahasaan. Nah, kaidah kebahasaan ini adalah memiliki beberapa unsur. Yang pertama itu bahasa baku. Teks berita harus ditulis dengan bahasa baku, yaitu bahasa yang bersumber pada kemampuan umum edaran bahasa Indonesia atau KBBI dan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, seperti yang sudah dijelaskan pada ciri-ciri teks berita tadi, dia harus menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh pembaca. Dia tidak berlebihan. Jadi dia itu harus baku dan dia itu harus sesuai dengan KBBI. Nah, untuk yang bahasa baku ini dapat dimengerti. Yang kedua itu adalah kata kerja mental. Kata kerja mental ini adalah kata yang menerangkan pengungkapan perasaan, pemikiran, serta perbuatan yang tidak bisa diamati secara tulis. Nah, maksud dari pernyataan kedua ini adalah kata kerja mental ini adalah mungkin kita bisa melihat wajah-wajah korban atau luka-luka dari korban dalam sebuah cerita. Mengenai rasa yang dialami oleh si korban dalam sebuah teks berita atau dalam sebuah berita yang ditayangkan di televisi. Mungkin kalian bisa merasakannya? Bisa merasakannya? Oke. Sekarang kita lanjut ke konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata penghubung yang menandai keterangan waktu. Keterangan waktu ini maksudnya itu menggunakan kata sejak. Ya, kata sejak. Misal, apa ya? Bisa dibuat contoh kalimatnya. Demo itu terjadi sejak kenaikan gaji DPR yang tidak diterima oleh masyarakat Indonesia. Oke, untuk yang ketiga ini dapat dimengerti tentang konjungsi temporal. Yang keempat itu adalah konjungsi penerang. Konjungsi penerang adalah kata yang menerangkan pernyataan sebelumnya. Biasanya konjungsi ini digunakan dari kalimat langsung ke kalimat tidak langsung. Seperti yang saya katakan tadi di ciri teks berita itu yang terakhir, berarti dia ini dari narasumber dulu baru diucapkan oleh seorang wartawan. Untuk yang nomor 4 ini dapat dimengerti. Selanjutnya adalah baik, pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Mungkin dari kalian ada yang ingin bertanya tentang pembelajaran kita hari ini.
satu orang silakan bertanya. Silakan. Bagaimana cara menentukan fakta dalam berita? Oke, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan fakta dalam sebuah teks berita. Yang pertama itu kita harus menentukan atau menemukan unsur 5W plus 1H. Kalian tahu kan 5W plus 1H apa? Yes. Itu harus dianalisis dulu terlebih dahulu. Nah, yang kedua itu adalah teks berita itu tidak sesuai dengan opini penulis. Berarti itu tidak berita yang ditulis oleh penulis berita itu. Berarti peristiwa itu benar adanya. Oke, kalau semisal penulis mengatakan seperti ini, kejadian itu terjadi karena ini, itu bukan fakta dalam sebuah teks berita. Namun, kalaupun penulis mengatakan seperti ini, Pak Adit mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi karena adanya pertikaian antara pelaku dan korban. Itu bisa dikatakan secara fakta. Nah, untuk ini bisa dimengerti pertanyaan dari Kakak Maria? Berarti sudah semua mengerti tentang pembelajaran kita hari ini? Kalau sudah mengerti, Ibu akan memberikan kalian tugas. Silakan ambil cari kertas. Silakan dulu. Microsoft boleh diambil dulu cari kertasnya. Sudah semuanya mengambil. Nah, tugas kalian itu adalah menganalisis unsur dari teks berita. Kalian ingat kan unsur dari teks berita itu apa? Yaitu 5W plus 1H. Oke. Ingat 5W plus 1H itu apa? Siapa, kapan, di mana, kenapa, dan bagaimana. Berarti sudah dimengerti tentang tugasnya nanti. Ini adalah tugas yang akan kalian analisis. Dan di sini ada sebuah teks berita. Bisa dilihat? Waktu mengerjakan tugas ini adalah 10 menit. Jadi diusahakan selesai hal ini karena kita akan langsung menganalisis tugas tersebut di depan. Oke, untuk itu semuanya boleh dikerjakan. Oke, silakan baca dulu terlebih dahulu teks ini, lalu dianalisis. Silakan dianalisis. Jika ada pertanyaan, mungkin boleh ditanyakan. Oke? Misalkan, ini sudah terlihat. Bagaimana Bang? Apakah sudah selesai? Selamat dikerjakan ya Kak. Bang, selamat dikerjakan. Ayo, kayaknya yang dua orang ini agak nakal ya. Bagaimana Kak? Apakah sudah selesai? Ini juga abangnya sudah selesai. Kalau Bang sudah selesai kok Bang. Yuk, silakan selesaikan dulu ya. Cepat nulis coba. Coba Kak. Ini bagaimana? Apakah tugas ini sudah selesai? Coba sudah selesai. Coba. Coba. Yang kedua, bagaimana kamu sudah selesai? Oke, semuanya diselesaikan hari ini ya. Ini bukan tugas di rumah. Untuk tugas rumah masih ada nanti saya berikan. Oke.
Lima menit ini bisa selesai? Bisa. Bisa. Oke, kalau selesai berarti waktunya 5 menit ya. Silakan dikerjakan. Bagaimana udah selesai yang di belakang? Belum. Di sini udah selesai. Bagaimana di sini Kak? Bagaimana simulasi kamu sudah selesai? Kalau kamu itu udah kemana? Ya, oke. Bagaimana simulasinya? Apakah sudah selesai? Nah, yang sebelah sana, udah ada yang sudah siap? Mungkin kalau ada yang sudah siap, boleh hanya ke depan. Ada yang siap untuk nanya? Bisa silakan kepada Kak Margaret, silakan dibaca. Apa yang kamu analisis berdasarkan teks berita yang sudah saya lakukan? Silakan. Buat dia suaranya Kak. Ya, Miss. Yang pertama itu what, yang artinya apa yang terjadi. Perdana Menteri Selandia Baru, Inggris menyatakan bahwa kawasan Pasifik menjadi semakin diperlukan dan kurang aman akibat meningkatnya aktivitas China. Dan yang kedua itu who, siapa yang terlibat. Yang terlibat dalam berita tersebut itu Inggris, Perdana Menteri Selandia Baru. Yang kedua China, negara yang dianggap semakin agresif di kawasan Pasifik. Dan yang ketiga itu when, kapan peristiwa itu terjadi. Peristiwa itu terjadi pada hari Senin 17 Juli 2023. Yang keempat itu when, di mana peristiwa terjadi. Peristiwa terjadi di Auckland, Selandia Baru dan kawasan Indo-Pasifik. Yang kelima itu why, mengapa hal itu terjadi. Karena meningkatnya agresivitas China dalam meluas pengaruh kawasan Indo-Pasifik. Dan yang keenam itu how, bagaimana cara menyikapinya. Cara menyikapinya, Selandia Baru perlu bekerja sama dengan mitra-mitra yang memiliki pemikiran sejalan, namun tetap menjaga hubungan dengan China sebagai mitra dagang utama. Oke, terima kasih ya Kak. Ada lagi yang lain mungkin dari laki-laki lagi? Silakan satu lagi. Yang laki-laki membacakan apa yang dianalisis berdasarkan teks berita yang sudah saya sampaikan. Silakan satu orang lagi. Ada siapa yang mau? Orang lagi membacakan hasil yang sudah dianalisis. Mungkin boleh menjelas. Ada yang jelas? Ada yang bisa? Siapa yang jelas satu lagi? Kalau bisa dari sebelah sini dulu ya, karena dari tadi sebelah sini tidak ada yang memberikan. Kepada Abang Adi juga silakan membacakan hasil yang sudah dianalisis. Nah, memang Yang pertama itu bahwa apa yang terjadi. Perdana Menteri Selandia Baru dan Inggris menyatakan bahwa kawasan Pasifik menjadi
udara yang dianggap semakin ada prinsip di kawasan Pasifik. Yang ketiga, kapan peristiwa itu terjadi? Senin 17 Juli 2023. Yang keempat, di mana peristiwa terjadi? Selandia Baru, kawasan Indo-Pasifik. Yang kelima, why? Mengapa hal itu terjadi? Karena meninggalnya agresivitas China dalam memperluas pengaruh kawasan Indo-Pasifik. Yang keenam itu, bagaimana cara meninggalnya Selandia Baru perlu bekerjasama dengan itu. Terima kasih Allah, silakan duduk. Baik, mungkin itu yang membacakan hasil dari analisis berita yang sudah saya tampilkan. Dan sebelum kita menuju pembelajaran kita hari ini, mungkin ada dari antara kalian yang bisa merefleksikan tentang pembelajaran kita hari ini. Mungkin ada yang mau satu orang depan. Silakan Bang, di depan. Ikut suaranya Bang. Silakan didengar ya. Dok, kamu ngerjain apa lagi? Nanti ya. Silakan Bang. Ada yang ingin menanggapi? Silakan Bang. Oke, baik. Saya akan memberikan referensi hari ini. Oke, seperti yang dikatakan, ketika kita membaca sebuah teks berita, kita harus menganalisis apa yang kita analisis supaya mengetahui kebenaran tentang berita tersebut. Oke, sampai di sini mengerti tentang teks berita pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin memberikan tugas kepada kalian semuanya. Silakan ditulis apa tugasnya. Silakan. Yang pertama itu adalah carilah salah satu video. Dia ini bentuk video berita. Berarti bisa dicari di internet. Video berita. Lalu berita itu akan kalian apakan? Nah, yang pertama itu kalian analisis. Oke. Analisis berdasarkan apa? Berdasarkan ciri-ciri dari teks berita. Dari ciri-ciri teks berita ada berapa? 7. Ada 7 teks berita. Nah, berita yang sudah kalian lihat di internet itu kalian analisis berdasarkan ke-7 teks berita itu. Oke? Mengerti untuk tugasnya? Namun sebelum kita menutup pembelajaran kita, satu orang memimpin doa. Silakan kepada kita. Semuanya berdoa. Guru dan teman-teman sekalian, mari kita berdoa dan berdoa dan kita Jadi ya.